Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang prosedur penggunaan e-learning baik untuk user guru maupun untuk user siswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk membuat ujian berbasis CBT. Pertama kita masuk pada halaman komputer base test. Selanjutnya masuk pada menu ujian CBT baru. Pada halaman ini kita akan melakukan pengaturan ujian CBT yang akan kita laksanakan. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama adalah pengaturan ujian, buat soal ujian, impor soal, dan bank soal. Pada pengaturan ujian, kita mengatur beberapa hal. Yang pertama adalah jenis ujian. Pada jenis ujian terdapat 4 pilihan. Yang pertama penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis, dan ujian lainnya. Silahkan dipilih sesuai dengan ujian yang akan dilaksanakan. Khusus penilaian harian, kita perlu memilih kompetensi dasar apa yang akan kita ujiankan. Di sini kita akan mencoba membuat untuk penilaian akhir semester. Kemudian nama ujian CBT. Silahkan diisi sesuai nama ujian yang akan kita laksanakan. Selanjutnya adalah waktu. Waktu ini merupakan durasi yang diberikan kepada siswa untuk mengerjakan soal. Misalkan waktu yang kita berikan adalah 90 menit. Selanjutnya adalah tanggal mulai ujian. Silahkan diatur kapan ujian ini akan dilaksanakan. Kemudian pilih jam berapa soal ini akan diaktifkan. Begitu juga dengan batas akhir ujian. Silahkan dipilih tanggal dan jam berakhirnya pelaksanaan ujian. Selanjutnya acak soal. Silahkan diaktifkan jika kita ingin soal yang ditampilkan tampil secara acak atau secara random. Selanjutnya aktifkan ujian. Pastikan dalam keadaan aktif sehingga ketika tiba waktu pelaksanaan ujian, maka token ujian akan terkirim secara otomatis ke siswa. Setelah kita melakukan pengaturan ujian, selanjutnya masuk ke menu buat soal ujian. Pada halaman ini kita akan menginput soal secara manual. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih jenis soal. Terdapat 5 jenis soal yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian soal benar salah, kemudian soal menjodohkan, kemudian short answer, dan yang terakhir adalah soal esai. Silahkan dipilih sesuai dengan jenis soal yang akan kita buat. Yang pertama yang akan saya contohkan adalah untuk jenis soal pilihan ganda atau multiple choice. Silahkan pilih jenis soal pilihan ganda, maka akan muncul form untuk mengisi soal dan opsi jawaban. Silahkan ketikkan naskah soal pada form soal. Terdapat beberapa tools yang bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam pengetikan naskah soal. Di antaranya di sini terdapat paste. Terdapat 2 jenis paste, yaitu paste dan paste form Word. Tools ini digunakan untuk melakukan copy paste soal dari sumber yang lain. Misalkan kita memiliki bank soal dalam format Microsoft Word, maka soal-soal ini bisa kita lakukan copy paste, kemudian pastekan pada form soal dengan memilih paste form Word, kemudian klik kanan lalu pilih
paste atau dengan tombol shortcut Ctrl V pada keyboard, maka soal akan masuk. Kemudian klik OK, maka naskah soal telah masuk. Sedangkan untuk jenis paste yang ini bisa digunakan jika sumber file bukan berasal dari file Word. Misalnya kita mengambil sumber soal dari internet atau file yang lain. Selanjutnya terdapat tools image yang berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam soal. Silahkan klik tools image, maka akan muncul image property seperti ini. Silahkan masuk pada tab upload, kemudian pilih choose file untuk memilih file yang akan kita masukkan. Pilih gambar, kemudian klik open. Setelah itu klik send it to the server, maka akan masuk pada halaman ini. Di sini dapat dilihat preview dari gambar yang akan kita masukkan ke dalam soal. Klik OK, maka gambar akan tampil ke dalam soal. Selanjutnya terdapat tools table untuk memasukkan tabel ke dalam soal. Silahkan masukkan jumlah kolom dan jumlah baris dari tabel yang akan kita buat. Misalnya di sini untuk barisnya kita masukkan 4 baris dan jumlah kolomnya adalah 3 kolom. Kemudian untuk judul tabel kita bisa isi pada bagian caption. Setelah itu klik OK, maka tabel akan tampil. Jika kita ingin menambahkan satu kolom lagi, kita bisa mengklik kanan pada tabel, kemudian pilih kolom. Setelah itu kita pilih insert before atau insert column after, maka kolom akan bertambah. Begitu juga untuk baris, klik kanan, kemudian pilih row, kemudian insert row before atau insert row after untuk menambah baris. Jika akan menghapus, maka kita klik kanan kolom, kemudian delete kolom untuk menghapus kolom yang kita pilih. Begitu pula dengan baris, klik kanan baris yang akan kita hapus, kemudian pilih row, selanjutnya delete row. Kemudian silahkan diisi tabel yang telah kita buat. Selanjutnya, jika kita ingin menggabungkan beberapa bagian, misalnya sel nomor 1 ini dengan sel 2 kita akan gabung, maka caranya adalah klik kanan pada sel 1 ini, kemudian pilih sel. Setelah itu merge right untuk menggabungkan sel pertama dengan sel yang 2, maka selnya akan tergabung. Begitu juga misalnya sel 3 dengan sel 6 akan kita gabung, maka caranya adalah klik kanan pada sel 3, pilih sel, setelah itu merge down, maka 3 dan 6 akan tergabung. Selanjutnya, setelah kita memahami cara membuat tabel, terdapat satu tools lagi yang bisa kita manfaatkan, yaitu equation. Tools ini digunakan jika kita akan memasukkan rumus-rumus matematika. Kita bisa menggunakan simbol-simbol matematika yang terdapat pada bagian ini, atau kita bisa menulis langsung rumusnya dengan klik pada bagian ini. Kemudian silahkan tuliskan rumus yang akan kita buat. Cukup dengan menggunakan mouse, klik pada bagian kiri, tahan, kemudian gambarkan rumus yang akan kita masukkan.
Previewnya akan muncul pada bagian bawah. Untuk menghapus, klik tombol hapus. Kemudian klik OK untuk memasukkan rumus tersebut ke dalam soal. Maka rumusnya akan tampil pada soal. Begitu juga untuk pilihan opsi jawaban, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan tools-tools tersebut. Jika soal dan opsi jawaban telah diisi, selanjutnya kita mengisi pilihan jawaban yang benar, kemudian bobot nilai yang akan kita berikan jika siswa menjawab soal ini dengan benar. Setelah itu klik tambah soal. Maka soal tersebut sudah masuk. Selanjutnya kita akan masuk untuk mengerjakan soal nomor 2. Untuk soal selanjutnya saya akan mencontohkan membuat soal dengan jenis soal essay. Di sini essay sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu short answer atau jawaban singkat dan esai. Untuk esai sendiri, kita cukup menuliskan naskah soal pada form soal yang telah disediakan. Tidak perlu memasukkan jawaban yang benar dan tidak terdapat penentuan bobot soal karena penilaiannya sendiri dilakukan secara manual oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan untuk short answer atau jawaban singkat, di sini kita memasukkan jenis soal yang membutuhkan jawaban yang singkat. Bisa digunakan jika jawaban yang dibutuhkan kira-kira membutuhkan 1 atau 2 kata saja. Misalnya ketika soal yang ditanyakan adalah tentang nama orang, nama tempat, istilah-istilah, dan lain sebagainya. Misalkan soal yang ditanyakan adalah seperti ini. Tari Jepang berasal dari daerah. Untuk soal ini tidak dibutuhkan jawaban yang panjang. Siswa cukup menuliskan nama daerah asal dari tari Jepang ini. Selanjutnya kita memasukkan jawaban yang benar. Setelah itu kita tentukan bobot nilai yang diberikan jika siswa mengerjakan soal ini dengan benar. Untuk sistem penilaiannya sendiri, di sini dijelaskan bahwa sistem akan mengkoreksi tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. String matching sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencocokkan tingkat kesamaan antara teks yang disediakan oleh sistem dengan teks yang diberikan atau dimasukkan oleh siswa sebagai jawaban. Selanjutnya klik tambahkan soal untuk memasukkan soal. Untuk mengkoreksi soal yang telah dibuat sebelumnya, kita bisa klik nomor soal untuk memunculkan soal yang kita telah buat sebelumnya. Untuk nomor selanjutnya, di sini kita akan mencoba memasukkan soal dengan menggunakan menu import soal. Untuk menggunakan menu import soal ini, kita harus mendownload template soal terlebih dahulu. Ini merupakan template soal yang digunakan untuk mengupload soal ke dalam e-learning.
Silahkan diisi template soal ini sesuai dengan soal yang akan kita masukkan. Terdiri dari nomor soal, naskah soal, dan opsi pilihan jawaban serta jawaban yang benar. Jika opsi pilihan hanya sampai D, maka untuk opsi E bisa dikosongkan. Template ini bisa juga kita gunakan jika kita ingin memasukkan soal dengan jenis soal yang lain selain pilihan ganda. Misalnya saya akan memasukkan soal dengan jenis esai. Silahkan ditambahkan pada nomor selanjutnya, kemudian ketikkan naskah soal. Kemudian untuk opsi jawaban dan kolom jawaban silahkan dikosongkan. Untuk nomor soal, karena sebelumnya telah kita buat 2 nomor soal secara manual, maka nomor soal akan kita mulai dari nomor 3. Jika seluruh soal telah kita masukkan ke dalam template soal, langkah selanjutnya adalah mengupload soal-soal ini ke dalam e-learning. Pilih choose file, kemudian pilih template soal yang kita telah isi dengan naskah soal, kemudian klik open. Selanjutnya klik import soal. Maka naskah soal yang telah kita buat akan masuk. Untuk mengedit kembali, silakan klik pada kolom aksi edit CBT. Kemudian kita cek pada buat soal ujian untuk memeriksa kembali apakah seluruh soal telah masuk. Kemudian untuk jenis soal esai yang kita masukkan ke dalam template, itu kita lakukan pengeditan. Masuk pada nomor soal tersebut, kemudian ubah pilihan jenis ujian. Selanjutnya menu terakhir yaitu menu bank soal. Pada menu bank soal ini kita bisa mengambil soal dari kelas lain untuk mata pelajaran yang sama. Silahkan load semua soal apabila kita ingin mengambil soal dari kelas yang lain. Setelah semua soal telah masuk, maka selanjutnya adalah simpan dan tutup. Maka ujian CBT telah selesai kita buat. Di sini jenis soal adalah penilaian akhir semester, kemudian namanya adalah pas semester genap. Untuk soal terdiri dari 20 nomor soal acak selama 90 menit. Kemudian waktu pelaksanaan serta token soal. Untuk melihat apakah soal ini tampil dengan baik, masuk pada kolom aksi, kemudian klik simulasi ujian. Maka akan tampil soal-soal yang telah kita buat. Demikianlah cara untuk membuat ujian CBT baru. Jika ingin menambahkan ujian jenis yang lain, silahkan klik buat ujian CBT baru, kemudian ulangi langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.